warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada satu ucapan yang patut dicatat dengan tinta emas yang mana ucapan ini disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah pamannya Abu Thalib merasa terdesak, merasa tidak bisa lagi melindungi keponakannya yang dia cintai. Makanya Abu Thalib hampir menyerah dengan ucapan kasih sayangnya. Maka Abu Thalib kemudian berkata kepada keponakannya, ya, wala tuhammilni minal amri ma la utiq. Janganlah engkau bawa aku kepada urusan yang aku tidak sanggup untuk melakukannya, yang aku tidak sanggup untuk membawanya, menanggungnya. Maka Rasulullah kemudian menjawab, faqal, ya am, wahai paman, wallahi demi Allah, law wada'u syamsa fi yamini, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamaru fi yasari, dan bulan di tangan kiriku, ala antat seruka hadal amr, agar aku meninggalkan perintah ini, perintah berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, hatta yudhirallahu au ahlika fihi ma taraktuhu, maka aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkannya atau aku binasa dalam perkara ini. Summa baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qama, maka kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menangis dan berdiri hendak meninggalkan pamannya yang menjadi tempat bersandar beliau secara eksternal, yang menjadi tempat berlindung beliau dari kepungan orang-orang Quraisy. Ketika pamannya pun merasakan kelelahan, keletihan, menyerah dalam melindungi Rasul, maka beliau tetap tegak mengatakan bahwa dakwah ini akan terus beliau laksanakan walaupun pamannya sudah menyerah. Maka ketika beliau mau meninggalkan pamannya, Abu Thalib kemudian memanggilnya, menghadaplah kepadaku, wahai keponakanku. Aqbala ilayya ya bena akhi. Dan kemudian pamannya berkata, idhab fakul ma ahbabta. Pergilah, katakan apa yang kau sukai. Fawallahi, demi Allah, la uslimuka li syai'in abada, aku tidak akan menyerahkanmu, meninggalkanmu, menelantarkanmu, memberikanmu kepada siapapun abadan, selama-lamanya. Maka disinilah para jamaah mulai ketegasan, benang merahnya sudah kelihatan, peperangan pun dimulai. Setiap kabilah menyerang setiap muslim yang berada di antara mereka. Mereka menyiksa, mereka memfitnah. Abu Thalib yang menjadi pondasi, yang menjadi benteng berdiri, mengajak keluarga besarnya Bani Hasim wa Banil Muttalib
Bani Abdul Muttalib, fada'ahum, mengajak mereka untuk menghentikan permusuhan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para jemaah, inilah yang kita dapati. Orang kafir itu selalu main lobi-lobi intimidasi. Dan intimidasi orang-orang kafir itu biasanya melalui keluarga dekat Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi inilah beliau punya sifat tabligh, dakwah yang sempurna. Mereka tidak bisa menghalangi Rasulullah SAW untuk terus mengerjakan perintah Allah berupa mengajak manusia ke jalan Allah yang benar. Setelah cara-cara lobby, fitnah, ejekan tidak berhasil, maka disinilah orang-orang musyrik Quraisy mulai menyepakati untuk melakukan intimidasi secara fisik yang merupakan sifat secara umum bagi orang-orang kafir. Mereka akan terus melakukan perbuatan-perbuatan untuk menghalangi dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, para jemaah, dalam surah Al-Balad, bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Para jemaah, dari ayat ini kita bisa memahami bahwasannya ketika aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, la uqsimu bihadzal balad, para jemaah, maknanya adalah tidak, ya. Sehingga makna arti ayat ini, aku tidak bersumpah dengan kota ini. Allah Maha Besar, tidak perlu bersumpah untuk sesuatu. Pendapat ini memang pendapat yang minoritas, para jemaah, ya. Maksudnya bermakna tidak itu untuk menafikan kebatilan yang ada di masyarakat Quraisy. Sehingga dari sini ketika Allah kemudian firmankan wa anta hilum bihadzal balad, dan kamu Muhammad bertempat di kota ini, maksudnya Muhammad ini bermukim di Mekah dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah. Bukan hanya beliau kemudian halal, tetapi orang-orang musyrik, ya, itu pun dihalalkan. Maksudnya Nabi SAW menghalalkan, dihalalkan oleh orang-orang musyrik di Mekah untuk diserang. Nabi dihalalkan oleh kaum musyrikin di kota Mekah, padahal kota Mekah adalah kota yang haram. Makanya nanti dibalas para jamaah dengan penghalalan yang kedua, yaitu Fathu Mekah. Allah menghalalkan, Rasulullah memberikan balasan kepada orang-orang musyrik. Wa walidi wa ma walad, demi bapak dan demi juga anaknya. Ini para jamaah, bapak di sini Nabi Ibrahim, anak di sini adalah Nabi Ismail, dan keturunannya ke bawah. Laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kondisi susah payah. Maksudnya apa? Dunia ini ujian, para jamaah. Seorang beriman, seorang tidak beriman, dia akan tetap dalam kondisi fi kabad, dalam kondisi kesusahan. Iman dengan kesulitannya berbuah jannah, kufur dengan kesulitannya dia akan mendapatkan neraka. Sehingga kalau kita kaitkan dengan ayat ke-1 sampai ayat ke-4,
Maksudnya adalah yang dialami oleh Rasulullah SAW ini bagian dari kesusahpayahan beliau dalam memperjuangkan agama, dan perjuangan ini adalah kodrat seluruh manusia, generasi demi generasi, dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail dan kepada turun-temurunnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib mengumpulkan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, mengajak mereka membela Nabi. Dan kita pahami bersama apa yang mereka sepakati, mereka kemudian sepakat kita harus bela keponakan kita, bela anak kita, bela cucu kita. Karena ikatan persaudaraan, ikatan kekabilahan itu lebih kuat di luar iman dan kafir, iman dan kekufuran bagi masyarakat Arab Quraisy saat itu. Cuma ada satu yang agak lain, masih anggota keluarga, bahkan keluarga dekat, tapi nggak mau membela Nabi, para jamaah. Dan kita tahu semua namanya adalah Abu Lahab, para jamaah ya, bukan Abu Janda ya, Abu Lahab. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah mulai masa-masa tribulasi, masa-masa tekanan, masa-masa penyiksaan yang diterima oleh kaum muslimin, yang diterima oleh para sahabat. Kenapa tidak langsung diterima kepada Rasulullah? Karena dekengannya dekengan pusat, para jemaah ya. Dekengannya Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib. Memang Quraisy ini melakukan strategi. Kalau mereka langsung menyerang, mengintimidasi secara fisik kepada Rasulullah, padahal Rasulullah itu di tengah-tengah kaumnya punya kedudukan mulia, punya kepribadian yang luar biasa. Belum lagi ada perlindungan, belum lagi Allah melindungi. Maka musyrik Quraisy mereka tidak menunjukkan, menodong intimidasinya kepada Rasulullah, tetapi kepada pengikut-pengikutnya terlebih dahulu. Dan tidak main-main para jamaah, yang mereka sasar terlebih dahulu adalah sahabat-sahabat Nabi dari kalangan orang-orang kuat, dari kalangan orang-orang hebat, dari kalangan bangsawan, dari kalangan orang-orang kaya. Mereka semua tidak luput mendapatkan tekanan secara fisik, intimidasi, penyiksaan dari Abu Jahal and the gang, para jamaah. Abu Jahal dan kawan-kawannya. Siapa? Abu Bakar, Tolha bin Ubaidillah, dua sahabat yang pasti dijamin masuk surga, para jamaah. Ini mereka berdua disiksa oleh pamannya sendiri. Nah, ini lagi-lagi Pak, karena kan saya katakan musyrik Quraisy itu selalu pakai kekuatan keluarga. Ya, jadi nabok nyilit tangan, para jamaah. Abu Jahal menggunakan jaringan kekeluargaan sebagai pengikut Nabi untuk menyerang kalangan Abu Bakar dan Tolha dari kalangan bangsawan. Abu Bakar dipukuli sampai babak belur, para jamaah. Karena Abu Bakar termasuk yang aktif berdakwah juga, yang aktif mengajak orang masuk Islam, para jamaah. Dipukuli babak belur, para jamaah. Ya, kalau saya di Al-Islam dipukuli gorengan, teh anget, susu, para jamaah ya. Jadi beda nih Pak, dalam tanda kutip pukulannya Pak. Ya. Utsman disiksa juga sama pamannya lagi. Zubair disiksa juga sama pamannya lagi, para jamaah. Yang menarik, seorang pemuda parlente. Parlente karena pemuda dari kalangan crazy rich bahasa kita, kalangan jutawan, Pak. Ya. Orang tuanya ini orang tua kaya raya di Mekah. Makanya Mus'ab bin Umair namanya, pemuda ini para jemaah masih belasan tahun, 19 tahun, nggak sampai 20. Dia itu kalau lewat, orang-orang sudah paham Pak,
Ini yang lewat pasti Mus'ab. Kenapa? Pakaiannya pakaian yang bonafit, ya, parfumnya, minyak wangi khas paling mahal. Jadi dari jarak sekian meter orang udah tahu ini pasti Mus'ab bin Umair yang lewat. Duitnya banyak Pak, orang anak kaya raya. Lucunya ketika Mus'ab bin Umair mengikuti Rasulullah, menjadi follower Rasulullah, masuk Islam, semua fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya di stop. Sambil diancam, kalau kamu masih mau menikmati fasilitas dari orang tua, jangan ikuti agama Muhammad. Ini masih remaja para jamaah, masih anak muda Pak. Ya Allah, kalau kita melihat kira-kira anak muda zaman now disuruh milih, tinggalkan agamamu, dapat fasilitas, atau kemudian kamu gak dapat fasilitas, keluar dari rumah. Rata-rata anak muda zaman now pasti milih yang fasilitas para jamaah, karena sukanya berada di zona yang nyaman. Tapi Mus'ab bin Umair, dia tinggalkan itu semua, dia memilih iman kepada Allah dan Rasulnya, sampai jadi rasan-rasan para jamaah. Ya, Mus'ab dulu begini, sekarang Mus'ab awut-awutan, berantakan karena hilang fasilitasnya. Tapi Mus'ab tidak peduli. Mus'ab terus saja berada di jalan Allah dan Rasulnya. Dan para jamaah perlu ingat, Mus'ab ini pioner yang berdakwah ke Madinah. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, Mus'ab dikirim dulu untuk mendakwai masyarakat Madinah. Dan Mus'ab berhasil. Dalam jangka waktu 1 tahun, dengan izin Allah, Mus'ab bisa mengislamkan Madinah. Sehingga ketika Rasulullah datang, Madinah mayoritasnya sudah beragama Islam Pak. Di pendakwah Pak, Mus'ab ini luar biasa. Ya, tidak main-main, bukan kaleng-kaleng para jamaah. Nah, nama-nama yang kita sebut ini adalah sahabat-sahabat dari kalangan terhormat. Padahal kita tahu saat itu ada juga sahabat-sahabat dari kalangan lemah, dari kalangan hamba sahaya, dari kalangan budak. Wow, yang dari kalangan terhormat tetap dapat siksaan, apalagi dari kalangan yang lemah. Terkenalah para jamaah sosok muadzin Nabi. Kalau sebelumnya kita membahas muadzin Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, sekarang kita kenal muadzin satunya, yaitu yang bernama Bilal bin Rabah dari Ethiopia, ya, dari Afrika para jamaah, budak hitam. Dan ini budaknya Umayyah bin Khalaf. Ketika Umayyah bin Khalaf tahu budaknya malah mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, maka Bilal disiksa, lehernya diikat, telentang di pasir yang panas, diletakkan batu besar di atas dadanya Bilal. Orang-orang gak bisa ikut menolong. Kenapa para jamaah? Karena penyiksaan terhadap budak dalam masa kita seperti penyiksaan terhadap barangnya sendiri. Penyiksaan terhadap budak pada zaman itu seperti kita punya HP, HP-nya kita palu-palu sendiri. Nggak ada orang yang mau ikut campur para jamaah. Kenapa? Itu barang-barangnya sendiri, suka-suka dia, mau diapain. Sehingga kalau HP kita sendiri, mau kita buang, mau kita buat ganjel meja, mau kita palu, mau kita kasihkan orang, mau kita bakar, orang lain nggak akan peduli. Kenapa? Itu barang-barangmu sendiri, yang rugi kamu sendiri. Kita kembali kepada Bilal. Nah, objek barang zaman sekarang dahulu itu adalah manusia.
Makanya ketika orang-orang melihat Umayyah bin Khalaf menyiksa budaknya, mereka nggak mau tahu, Pak. Mereka tidak perlu ikut untuk intervensi. Kenapa? Budaknya sendiri. Suka-suka tuannya, mau diapain. Makanya para jamaah, perbudakan itu ngeri. Perbudakan itu melegalkan sesuatu yang dalam agama kita dilarang. Budak itu mau disetubui, mau dirantai, mau dibakar, mau digantung, mau dimutilasi, mau dijual, bebas. Zaman dahulu itu semua legal para jamaah. Islam datang untuk menghapus perbudakan ini. Makanya seringkali kita membahas tentang kafarat. Sumpah tidak ditepati, kafaratnya apa? Puasa dibatalkan, kafaratnya apa? Salah satu kafaratnya adalah membebaskan budak para jemaah, karena Islam datang untuk membebaskan perbudakan, ikhrajun nas, mengeluarkan manusia minal ibadatil ibad li ibadatillahi wahda, dari penyembahan sesama manusia kepada hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali kepada kisah Bilal yang kita sudah tahu. Ketika dia diikat telentang di pasir yang panas, bayangin saja para jamaah, 40-45 derajat Celcius di padang pasir, Pak. Pasir panas. Kalau di negeri kita goreng kerupuk juga bisa pakai pasir para jamaah, ya, bisa langsung mateng saking panasnya, ya, dan lain sebagainya. Ini kulitnya Bilal tidak ada, namanya budak nggak pakai baju para jamaah, dijemur di padang pasir dengan cuaca panas yang terik. Belum selesai, Umayyah bin Khalaf kemudian meletakkan batu besar di atas dadanya Bilal hingga dia semakin terdesak, semakin sesak napas. Kemudian Bilal hampir jatuh sekarat dengan ucapan Umayyah bin Khalaf, tinggalkan agama Muhammad, maka aku lepaskan siksaan ini untukmu. Tapi sebagaimana yang kita tahu, Bilal dalam salah satu riwayat di tengah-tengah kesusahannya dengan posisi sesak napas, susah bicara, Bilal tetap mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Allah itu Esa, Allah itu Esa. Maka semakin marahlah Umayyah bin Khalaf, semakin ingin menyiksa Bilal. Tiba-tiba datang sahabat Nabi yang mau menolong Bilal. Siapa sahabat Nabi yang dimaksud? Ternyata para jamaah, waktunya sudah habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Siksaan untuk para sahabat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.